Pak Lurah duluan calon gubernur. Yes. Terima kasih. Amin. 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 Silakan. Saya mungkin mau menggeser tanggapan ini pada tingkatan regulasi ya, kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan pelestarian alam, khususnya di wilayah ini Bogor dan khususnya Puncak. Ini tidak lepas dari penataan ruang, Bapak. Jadi kalau bicara tentang kerusakan, bencana alam, banjir dan lain sebagainya, itu pasti ada hal-hal yang perlu kita koreksi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kebijakan tata ruangnya itu kan mudah berubah-ubah. Ini kita selayang pandang ke belakang bahwa di bawah tahun 2000 ya, kita kan punya Kepres tentang Bopuncur, di mana Kepres ini berorientasi pada upaya pengendalian lingkungan dan pelestarian alam di kawasan Puncak. Namun ke sini seiring bergantinya rejim kepemimpinan, mereka sepertinya memiliki visi dan membawa kepentingan masing-masing yang tidak lagi berorientasi kepada pelestarian alam. Dulu ini di kita ini satu desa nih, Desa Megamendung, ini secara tata ruang merupakan kawasan HL, hutan lindung. Nah kesini berubah seiring dengan pergeseran atau perubahan tata ruang, berubah jadi hutan produksi. Terus kesini yang terbaru peraturan RUTR-nya yang baru itu udah ngerubah dari hutan produksi ke PB perkebunan. Nah itu di mana secara zonasi ketentuan umumnya itu memberikan ruang-ruang pada entitas yang ya tanda kutip pasti berlawanan dengan pelestarian alam. Seperti digeser ke agrowisata, digeser ke industri pariwisata, digeser ke kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebut bertentangan dengan kegiatan pelestarian atau konservasi alam. Jadi atas hal itu saya mungkin mensikapi ya, pertama pasti dari perubahan itu akibatnya terjadi perusakan alam. Akibatnya lain, akibatnya turunan yang lainnya gitu. Ada bencana alam. Akibatnya lain, bencana alam itu menimbulkan krisis kemanusiaan. Artinya ada korban jiwa yang dinamakan bencana alam. Jadi ini yang rentetannya seperti itu sebetulnya rentetannya. Di alam ini tidak ada peristiwa tanpa sebab. Jadi sebabnya banjir di Bekasi dan Jakarta, kemudian Jabodetabek dan sekitarnya, katanya adalah kiriman dari Bogor. Benar atau tidak? Ya secara real mata kasar kita hasil penelitian ya memang demikian. Tapi akibat sebab-sebab banjir itu dari mana? Sebabnya dari kerusakan alam itu. Kerusakan alam itu terjadi sebabnya apa? Ada regulasi perubahan tata ruang. Nah kita menyadari ini. Nah alhamdulillah nih, saya hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada rekan-rekan entitas. Saya bersyukur dengan kehadiran Pak Andi dengan Arista Montana. Ini bukan entitas bisnis, tapi murni untuk menyelamatkan alam. Saya jadi saksi. Jadi kalau di hadapan Tuhan tuh nanti kalau saya meninggal dunia, saya jadi saksi. Jadi saksi. Beliau ini dari awal ke sini itu benar-benar berkomitmen untuk melestarikan alam. Beliau sangat retensi, bukan baru sekarang, dari sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada kaitan dengan kegiatan pembongkaran kemarin misalkan sama gubernur. Jangan-jangan nih, wah Andi takut sama KDM kan, Kang Deddy Mulyadi, karena di sana di Puncak ada kegiatan penertiban karena alih fungsi itu kan. Tidak, Pak Andi itu memang dari awalnya itu sudah mereka dengan teman-temannya itu sangat resisten dan konsisten melakukan kegiatan pelestarian alam dengan cara menanam pohon dan melakukan rehabilitasi ekosistem. Saya senang itu, tikus dijaga, cacing juga dijaga, terus ular juga dijaga, elang juga dijaga, semuanya itu habitatnya itu dikembalikan seperti hutan organik.
Mungkin itu Sampai saja yang tidak Kelihatan. terlihat mata yang itu. tidak Dicederai. terlihat di bawah tanah itu. Tadi saya gali-gali, baru aja gali gini aja cacingnya sudah ada. Iya. Mungkin Bagi itu. bakterinya, Pak. Bakterinya juga. Mikroba. Jadi terima kasih kepada Bapak Andi yang konsisten dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pelestarian alam di kawasan Puncak dan khususnya di kawasan Bumi Paseban Arista Montana ini. Mungkin itu saja. Izin Pak, Saya terima cukup. kasih Pak Lurah. Tadi Bapak menyinggung soal punca masalah itu adalah regulasi. Regulasi ini kan juga di berbagai level. Iya, Pak. Bahkan ada regulasi di level kelurahan juga. Iya. Tadi Bapak di pagi hari juga menyinggung ada potensi kita akan bisa mengajukan untuk kompetisi di Wana Lestari. Iya. Barangkali saling berkaitan apakah dan contoh yang disampaikan oleh Pak Wiratno yang sangat baik. Apakah mungkin Pak di tempat kita dengan tujuan nanti kita juga bisa promosikan sebagai poin penting dalam mencapai kandidat pemenang untuk Wana Lestari dan terkait dengan regulasi. Apakah mungkin Pak kita juga punya regulasi di tingkat desa yang kemudian kita bisa tentunya sama-sama berdiskusi, kita siap membantu tentunya untuk nantinya kelurahan Bapak punya regulasi di tingkat desa, apakah itu perdes atau apapun. Mohon Pak direspon. Baik, yang pertama tentang Lomba Wana Lestari ya. Saya meyakini Arista Montana atau Paseban ya, Atau desa kita. iya termasuk desa ya. Itu saya yakin bisa memenangkan Lomba Wana Lestari di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Karena apa? Ini adalah kegiatan real, konkret. Asal jangan subjektif nih para penilai. Kadang-kadang nih mereka tidak konsisten nih penilainya. Ini kegiatan Wana Lestari seperti kemarin kita ini juara kedua ya, juara ketiga ya. Atas nama desa. Atas nama desa, atas nama desa. Kalau atas nama yang entitas kelompok tani hutan organik ya juara satu lah. Jadi kita kalah oleh desa yang dari mana Tasikmalaya ya, dari Tasikmalaya yang tidak objektif. Kalau kita itu objektif melakukan kegiatan menanam pohon pelestarian dan kalau dilihat dari existingnya kita benar-benar kawasan hutan dan secara tata ruang masih dianggap hutan lah. Di sana itu hutannya sedikit hanya gara-gara ada aktivitas UMKM pengrajin di kawasan hutan. Jadi penilaian itu ke ekonomisnya. Jadi tidak subjektif. Nanti mungkin ke Dinas Kehutanan atau Kementerian Kehutanan saya ingin melihat para penilainya yang agak lebih objektif. Terus yang kedua berkaitan dengan regulasi ya. Desa memungkinkan berdasarkan undang-undang tentang desa kita diberikan kewenangan membuat perdes tata ruang juga dan turunannya mungkin lingkungan, tapi juga mungkin kita harus diselaraskan dengan kebijakan yang dari atas ya, masalahnya ini kita bingung itu kita mau memperketat gitu kan kawasan kita ini berbasis lingkungan dan hutan, tapi tadi ada celah ininya, celah di undang-undang tata ruang dan peraturan RUTR-nya dan ketentuan umum zonasinya ada celah di sana, dirubah digeser jadi kawasan lindung jadi LK, terus kawasan hutan produksi berubah jadi perkebunan yang di dalam ketentuan zonasinya itu ada tutupan permukaan yang dimungkinkan 10%, 20%. Nah inilah yang banyak diseludupkan kan gitu. Kita juga mau melakukan kontrol, sementara rejim perizinan membuka keran. Ya kemungkinan pada akhirnya tuh regulasi di tingkat desa ya perdes desa itu dibatalkan sama bupati kan. Lurah memperketat ini kan nggak bisa. Mungkin nanti kita akan sinkronisasi mungkin. Siap. Mungkin itu aja. Mungkin butuh kajian lebih lanjut ya Pak. Kajian lebih lanjut dan dikonsultasikan dengan bagian-bagian hukum ya. Nanti tapi Bapak bisa ingat bahwa kami siap membantu Pak. Siap Bapak, Apapun untuk mohon regulasi. advokasinya. Mungkin Terima kasih. banyak Pak Lurah. Dengan aplaus Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Mungkin berikutnya silakan mungkin Pak Dem atau Pak Widodo. Ya. Mungkin barangkali kalau boleh direspon Pak Dem.